Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Aizah Wasaimona, NPM 1811090072 dari Pendidikan Fisika UIN Raden Intan Lampung. Saya peserta PPL 2021 dengan DPL Ibu Sri Purwanti Nasution, MPD. Jadi, kali ini kita akan membahas materi bab 4, yaitu tentang listrik statis. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Kali ini kita akan membahas materi bab 4, yaitu tentang listrik statis. Listrik statis, kira-kira apakah kalian sudah mengetahui apa itu listrik statis? Sebelum kita mengenal listrik statis, kita harus mengetahui apa tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran pada listrik statis. Untuk yang pertama adalah tujuan pembelajaran dari listrik statis. Apa saja sih tujuan pembelajarannya? Jadi, tujuan pembelajaran dari listrik statis ini adalah setelah melakukan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menganalisis peristiwa yang terjadi pada penggaris. 3. Mengidentifikasi muatan listrik. 4. Menjelaskan interaksi dua muatan listrik. 5. Menjelaskan fungsi dan prinsip kerja elektroskop. Dan yang terakhir, karakter yang terbentuk pada peserta didik diharapkan dapat teliti, kritis, terbuka, kreatif, dan disiplin. Dan selanjutnya, tentang materi pembelajaran. Jadi, materi pembelajaran yang akan dipelajari adalah muatan listrik, hukum Coulomb, medan listrik, beda potensial dan energi listrik, kelistrikan pada sistem saraf, dan yang terakhir hewan yang mengandung listrik. Listrik statis. Ada yang tahu apa sih listrik statis itu? Statis ini bisa diartikan tetap, diam, dan tidak bergerak. Maka, listrik statis adalah listrik yang muncul hanya sementara karena adanya perpindahan muatan listrik. Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik yang tidak mengalir dan dapat menimbulkan gejala-gejala listrik. Untuk memahami muatan secara detail, kita harus belajar dari dasar, yaitu konsep atom. Apa sih atom itu? Konsep atom. Atom adalah unit terkecil penyusun materi, dan berikut gambar atom. Atom terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada proton bermuatan positif yang dilambangkan dengan gambar berwarna merah. Dan yang kedua ada neutron bermuatan netral dilambangkan dengan gambar berwarna hijau. Proton dan neutron ini termasuk ke dalam inti atom. Yang ketiga adalah elektron. Ia bermuatan negatif. Seperti pada gambar yang berwarna kuning. Elektron terletak di kulit atom dan selalu mengelilingi inti atom. Jika muatan positif dan negatifnya sama, maka muatan tersebut bersifat netral. Jika benda melepas elektron, maka elektron keluar sehingga jumlah protonnya lebih banyak, dan itu disebut dengan muatan positif. Untuk menerima elektron, jumlah elektron lebih banyak dibandingkan dengan proton, dan itu disebut dengan muatan negatif. Bastian, surat yang mana? Atas bas. Surat-surat kenapa jadi surat? Yang mana? Coba tarik dulu. Gila. Makin kecil, makin kecil, makin kecil. Jaki ada sini, Jak. Yang ibu berbuk, surat dari Jaki, maju. Elektron yang mana, Jak? bawah. Serta bapak lagi. Jadi apa gitu?
Bagaimanakah cara agar elektron bisa berpindah? Mari kita lihat contoh dari penggaris yang digosokkan ke rambut. Terdapat dua cara agar elektron bisa berpindah. Yang pertama dengan cara disentuh dan digosokkan. Misalkan kita punya penggaris plastik yang bermuatan netral, proton dan elektronnya sama. Dan rambut, agar terjadi perpindahan elektron, maka penggaris plastik digosokkan ke rambut. Jika kita gosokkan, akan terjadi perpindahan elektron. Kira-kira elektronnya yang berpindah dari rambut ke penggaris atau dari penggaris ke rambut? Untuk mengetahuinya, kita harus melihat dari tabel rangkaian tribolistrik. Terlihat dari tabel, rambut akan lebih mudah memberi elektron dibandingkan penggaris plastik. Jadi, ketika penggaris plastik kita gosokkan ke rambut, maka akan terjadinya perpindahan elektron. Elektron berpindah dari rambut ke penggaris plastik sesuai dengan tabel tribolistrik tadi, di mana penggaris plastik urutan nomor 5 dan rambut nomor 18. Nah, karena elektron berpindah dari rambut ke penggaris plastik, sehingga pada penggaris plastik jumlah muatan negatifnya lebih banyak. Dan sekarang penggarisnya bukan lagi bermuatan netral, tetapi menjadi bermuatan negatif. Dan untuk rambut, muatan positifnya lebih banyak daripada muatan negatifnya, sehingga ia bermuatan positif. Tahukah kalian mengapa petir itu berbahaya? Petir adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif antara awan dan awan atau antara awan dan bumi, dan petir dapat terjadi karena adanya beda potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi. Akibatnya, akan terjadi lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron secara besar-besaran dari awan ke awan atau dari awan ke bumi. Sekian untuk materi listrik statis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.